Dan jauhilah syuh. Syuh itu ya, dalam bahasa Arab artinya pelit, kikir, bakhil. Ya. Ini penyakit jiwa. Saya tidak tahu, paling benci dengan sifat ini, subhanallah. Kalau ada orang perhitungan dan bakhil pada tempatnya, pada dirinya sendiri, pada orang lain, ini na'udzubillah. Makanya pernah ada sahabat Nabi, dua orang datang menghadap kepada Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, siapa pemimpin suku kalian sekarang? Mereka sebut, si fulan. Kata Nabi SAW, bagaimana orangnya? Orangnya rapi, bersih, berwibawa, gagah, wangi, segala macam. Banyak kelebihannya secara fisik. Cuma ya Rasulullah, bakhil. Pelit. Gak mau berbagi pada anggota-anggota sukunya. Gitu kan? Dia saja yang dipikirkan dirinya. Kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih buruk daripada bakhil itu? Kikir. Ya. Makanya supaya tidak terjerumus ke situ, kita harus datangkan lawannya. Lawannya dia dermawan, royal. Tidak akan pernah bertemu antara langgengnya rumah tangga, persahabatan, partner bisnis, semuanya ini kecuali dengan royal. Orang kalau royal suka memberi, maka otomatis orang akan suka. Apa saja dia selalu memberi, apa saja dia selalu memberi, gitu kan? Dinukil sebuah kisah seorang salafus saleh, saking dermawannya, temannya pernah terlilit utang. Maka dia datang kepada temannya sebelum temannya bicara. Dia datang langsung dia tawarkan. Saya tawarkan kepada kamu modal usaha. Kamu kembangkan modal usaha, bayar utangmu. Dia bilang baiklah. Lalu temannya itu orangnya amanah, cuma tertipu orang. Kemudian dia kembangkan satu usaha, dia beli produk, dia buka sebuah tempat, baru dibuka hari pertama, tiba-tiba semua barangnya dibeli oleh orang. Habis. Untung dia. Ya. Kemudian dia jual yang kedua, dia beli lagi barang yang sama, besoknya habis lagi dibeli. Dia melihat ini luar biasa berkahnya Allah. Sampai utangnya lunas. Ternyata terakhir teman-teman dia tahu siapa? Yang beli barangnya temannya sendiri, pemberi modal itu. Saking dermawannya dia yang kasih modal, dia yang beli produknya temannya. Tapi temannya nggak tahu. Ada nggak orang begitu zaman sekarang? Nah, perhitungannya luar biasa. Bakhil, penyakit jiwa. Ya. Maka itu contoh saja. Dan sifat dermawan ini adalah sifat yang sangat luar biasa. Makanya sifatnya Allah akramul akramin. Zat yang maha dermawan. Nah, ciri kedermawanan adalah memberi sebelum diminta. Itu ciri puncak kedermawanan seseorang, memberi sebelum diminta. Ada orang begitu, subhanallah. Ketemu sama siapapun, orang miskin, orang kaya, selalu dia kasih. Itu dermawan namanya. Itu ciri kebaikan. Ya. Sifat yang positif dalam agama Islam. Ya. Dan ini kalau kita munculkan dalam diri kita sering memberi, maka otomatis kita jauh dari penyakit kikir ini atau bakhil. Karena Nabi SAW bilang di sini, wattaqus syuhha. Perhatikan digunakan kalimat yang sama, ittaqu, mirip dengan potongan pertama. Lihat nggak bahasa Arabnya? Kan ittaqu itu artinya takutlah, selamatkan diri kalian, jauhi, hindari, maknanya semua sama itu. Akan menjadi kegelapan pada hari kiamat, banyak tuntutan-tuntutan datang, gitu kan? Karena semua orang yang kita zalimi akan datang nuntut, ya Allah si fulan pernah caci maki saya, ya Allah si fulan pernah ambil hak saya, si fulan pernah begini dan begitu, maka akan habis pahala kita. Kalau kikir ada sebabnya. Di sini disebutkan sebabnya, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sifat kikir itulah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Memang apa bentuk kebinasaannya ya Rasulullah? Nabi jelasin. Gara-gara mereka pelit, muncullah dua keburukan di sini. Yang pertama adalah hamalahum ala an safaku dima'ahum. Mereka saling bunuh-membunuh. Jadi karena pelitnya, akhirnya tidak ada loyalitas, maka secara otomatis saling bunuh-membunuh antara ahli waris sama yang lainnya. Ya. Bahkan ada anak membunuh orang tuanya supaya cepat dapat warisan. Ya. Menumpahkan darah. Karena pelitnya ribut rumah tangga. Ya, karena tidak mau memberi ke istri, istri tidak mau berbagi pada suami. Ribut gara-gara itu. Dan bisa bukan mustahil karena ribut akhirnya saling bunuh-membunuh. Dan sekian banyak kasusnya. Intinya memang ujung-ujungnya bisa membuat ya, orang saling bunuh-membunuh. Yang kedua, wastahallu maharimahum. Dan mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan kepada mereka. Maksudnya akan melakukan
perzinahan. Di situ dikatakan dalam terjemahannya ya, dipotong nomor 217. Sedangkan menghalalkan yang haram artinya mereka menghalalkan wanita sehingga melakukan perzinahan dengan mereka. Artinya orang yang bakhil itu, uang-uang yang mereka pelitkan, umumnya larinya kepada yang haram. Kalau haram dia royal. Karena dia tutup pintu royal kepada halal, maka dia royal kepada haram. Sama istrinya dia bakhil, sama suaminya dia bakhil. Tapi kalau sama selingkuhannya luar biasa. Kan begitu. Maka dia malah royal. Ini kenapa? Karena bermula dari sifat bakhil itu. Muncul salah langkah atau salah eksekusi di lapangan. Muncul penyakit itu yang Nabi SAW sebutkan. Akhirnya mereka menghalalkan perzinahan tadi. Dan itu yang terjadi umumnya ya. Karena berawal daripada sifat bakhilnya itu atau pelitnya itu.